Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lah ya. Oke. Wis tan. Wis Direkod ta? Wis melaku sak menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Malam kita akan membahas tentang mitigasi bencana. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Saya pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kita lihat di sini ada ilustrasi gambar peta. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini di Indonesia banyak sekali terjadi bencana. Kira-kira kalian tahu nggak itu kenapa? Ya, Bu. Ya, Karena Indonesia dilalui oleh garis apa ya? Garis apa ya? ini Mbak Aulia ini. Mungkin akan ditambahkan sama Feby, Bu. Saya, Bu. Itu Alvina, Bu. Ya, ini siapa? Itu Bu. Saya Bu Ayu Ervina. Ini nggak ada gambarnya, maaf. Itu Bu, kenapa Indonesia sering terjadi bencana? Karena Indonesia dilalui oleh jalur sirkum Pasifik dan sirkum Eurasia, benar nggak sih Bu? Atau biasa disebut dengan itu Ring of Fire. Ya, jadi salah satu alasannya itu karena negara kita ini terletak di antara 3 lempeng aktif dunia, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Jadi itu salah satu alasan utama kenapa Indonesia rawan terjadi bencana. Oh gitu, ya Bu. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama pengertian bencana, yang kedua jenis-jenis bencana, dan yang ketiga adalah upaya mitigasi bencana. Jadi dalam pengertian bencana nanti kita akan mengetahui dulu apa definisi bencana sebelum kita mengetahui jenis-jenis bencana dan juga upaya untuk mitigasi bencana. Nah, sekarang ke pengertian bencana.
di sini bisa kalian baca juga ya definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis. Nah, dari definisi tersebut, apa kalian sudah paham? Paham, Bu. Paham. Nah, dari pengertian ini kan bisa kita lihat ya, bahwa bencana itu di sini di definisi ini menyebutkan bahwa bencana itu disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan sosial. Nah, ketiganya itu merupakan jenis-jenis bencana yang akan kita bahas setelah ini. Jenis-jenis bencana ada 3, bencana alam, non-alam, dan juga sosial. Kalian kelihatan nggak? Atau terlalu kecil? Kelihatan Bu, bisa di zoom. Nah, ada yang mau membacakan? Saya, Ya, ini Mbak Ayu atau Febi. oh iya, Nah, yang pertama ya Bu, untuk bencana alam. Bencana alam merupakan serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau aktivitas geosfer. Contohnya bencana alam itu ada gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tsunami, dan kekeringan dan tanah longsor. Udah. ya. Jadi betul sekali bencana alam adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau aktivitas geosfer. Seperti contohnya gempa bumi, letusan gunung api, banjir, tsunami, kekeringan, tanah longsor. Nah, itu kan merupakan dampak dari aktivitas geosfer seperti banjir melalui aktivitas hidrosfer dan lain-lain. Kemudian ada bencana non alam. Ada yang mau membacakan lagi? Ada? Bencana non alam, Bu, saya. Oh iya. Ya, silakan. Bencana non alam. Bencana non alam. Siapa ini? Bencana non alam adalah serangkaian peristiwa non alam yang disebabkan oleh alam atau bukan aktivitas geosfer. Contoh dari bencana non alam adalah wabah penyakit, epidemi, dan gagal teknologi. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Aul. Iya, Mbak Aul ya? Ya, terima kasih Mbak Aul. Jadi betul sekali apa yang tadi. Bencana non alam itu yang bukan disebabkan oleh aktivitas geosfer. Tapi aktivitas geosfer itu juga bisa mempengaruhi signifikansi dari cakupan bencana tersebut. Contohnya, penyebaran wabah penyakit. Nah, nah
Pemicu dari wabah penyakit ini kan faktor biologis, misalnya seperti virus atau bakteri. Nah, tapi wabah penyakit ini cakupannya bisa luas karena aktivitas geosfer juga, seperti terbawa air atau udara, seperti yang eh, sekitar kita baru-baru ini, yaitu wabah corona. Nah, wabah corona ini merupakan contoh dari bencana non-alam. Kemudian yang ketiga, bencana sosial. Bencana ini merupakan serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok. Jadi, contohnya itu ada tawuran, peperangan, kekerasan, dan aksi teror. Nah, dari jenis-jenis bencana ini, ada yang belum kalian pahami? Sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Hilang. Maaf. Jadi kita akan melanjutkan ke pengertian selanjutnya, yaitu mitigasi bencana. Seperti yang bisa kalian lihat, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Di sini dalam menghitung risiko bencana, kita harus mengetahui bahaya, kerentanan, dan kapasitas suatu wilayah berdasarkan pada karakteristik kondisi fisik dan wilayahnya. Jadi untuk menghitung risiko bencana di suatu wilayah itu, kita harus menggunakan rumus risiko sama dengan bahaya dikali kerentanan atau kapasitas. Pengertiannya sendiri dari yang saya bold ini, bahaya atau hazard adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kerusakan, cedera, hilangnya nyawa, atau kehilangan harta benda. Bahaya ini bisa menimbulkan bencana maupun tidak. Bahaya dianggap sebuah bencana atau disaster apabila telah menimbulkan korban dan kerugian. Kemudian ada kerentanan atau vulnerability. Kerentanan adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya, baik bahaya alam maupun bahaya buatan, yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana atau disaster atau tidak. Kerentanan ini ada kerentanan fisik yang berupa bangunan, infrastruktur, konstruksi lemah. Lalu kemudian kerentanan sosial yang berupa kemiskinan, lingkungan, konflik, tingkat pertumbuhan yang tinggi, anak-anak dan wanita, lansia. Kemudian ada kerentanan mental seperti ketidaktahuan, tidak menyadari, kurangnya percaya diri, dan lainnya.
Kemudian ada kapasitas atau capacity, yaitu kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap situasi tertentu yang tersedia. Kapasitas ini bisa merupakan kearifan lokal masyarakat yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ada resiko bencana. Risk adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Nah, setelah melakukan risiko bencana, yang harus kita lakukan adalah melakukan tindakan untuk mengurangi risiko bencana tersebut. Kegiatan yang dilakukan ini bernama mitigasi bencana. Upaya mitigasi bencana ada 3. Yaitu edukasi, kearifan lokal, dan teknologi modern. Untuk yang pertama yaitu edukasi. Edukasi ini adalah upaya mitigasi bencana melalui edukasi dapat dilakukan melalui materi pembelajaran sekolah hingga ke perguruan tinggi. Upaya mitigasi bencana melalui edukasi yang dilakukan di sekolah dapat berupa buku cerita untuk di tingkat sekolah dasar, yaitu dengan menggunakan buku-buku atau cerita yang menarik agar siswa bisa memahami terkait kebencanaan yang ada di sekitarnya. Kemudian dapat juga dimasukkan ke dalam KD agar bisa dipelajari oleh siswa. Karena mengingat Indonesia sendiri sering sekali terjadi bencana. Makanya harus diberikan edukasi tentang kebencanaan ini sedari dini. Kemudian bisa melalui diskusi interaktif juga di dalam sekolah. Kalau melalui diskusi interaktif ini, nantinya siswa akan lebih aktif dan paham resiko bencana. Bahkan dapat melalui simulasi saat terjadi gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain untuk enggak jadi. Duh, kenapa, Bu? Nah, kemudian untuk yang di perguruan tinggi dapat dimasukkan ke dalam mata kuliah. Tapi biasanya kalau di mata kuliah ini hanya di jurusan-jurusan tertentu seperti geografi yang ada materi kebencanaan. Kemudian untuk jurusan lain yang nggak ada dalam mata kuliah, mereka bisa mengikuti seminar atau penyuluhan tentang kebencanaan yang biasanya diadakan oleh mahasiswa jurusan terkait, misalnya dari BEM atau himpunan mahasiswa jurusan. Kemudian yang harus dilakukan jika terkait penyuluhan ini, nanti
Halo anak-anak, suaranya masih masuk? Masih, Bu. Masih, Bu. Oh iya. Ya, Terus masih. nggak harus pelajar yang dikasih edukasi kebencanaan itu nggak melulu pelajar sekolah atau perguruan tinggi, tapi lapisan masyarakat juga harus memahami kebencanaan ini dengan penyuluhan atau seminar tentang kebencanaan supaya masyarakat lebih tahu dan bisa meningkatkan pengetahuan tentang kebencanaan. Jadi mereka bisa tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana, bagaimana cara mengurangi resikonya, terus juga masyarakat bisa bijak mengelola alam, bahkan bisa dimulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya untuk mencegah banjir, tidak menebang pohon secara liar untuk mencegah bencana longsor, dan juga sebagainya. Kemudian yang kedua ada kearifan lokal. Kearifan lokal adalah sebuah pandangan atau pengetahuan tradisional yang menjadi acuan berperilaku secara turun-temurun. Nah, contohnya ada di beberapa tempat. Di sini saya mengambil 3 tempat. Yang pertama ada di Pulau Simeleu, Aceh. Masyarakat lokal ini sebetulnya punya potensi pengetahuan karena mereka punya kedekatan dengan alam. Jadi di Pulau Simelau Aceh ini ada sebuah cerita rakyat kayak dongeng gitu, namanya dongeng Semong. Jadi itu terjadi karena di tahun 1907 ada tsunami yang melanda Aceh, lalu kemudian warga itu punya istilah Semong untuk memperingatkan masyarakat kalau mau ada tsunami. Jadi saat terjadi tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004 waktu itu ya, walaupun masyarakat Simelau itu yang paling awal kena, tapi hanya 7 korban yang meninggal. Padahal jaraknya mereka itu lebih dekat. Nah, itu karena akibat dari kearifan lokal yang sejak tahun 1907 itu mereka sudah dikenalkan dengan istilah Semong yang mana mereka jadi sudah tahu gitu kalau ada yang bilang Semong mereka sudah langsung lari ke atas bukit dan tidak perlu lihat surut-surutnya air laut. Kemudian yang kedua ada suku Baduy di Banten. Nah, masyarakat suku Baduy ini mereka membuat rumah panggung dari kayu. Membuat rumah panggung dari kayu ini merupakan cerminan kearifan lokal dari suku Baduy untuk mencegah terjadinya gempa bumi karena pembangunan dari kayu dengan teknik sambung dan ikat itu sangat tahan terhadap gempa. Selain itu, kearifan lokal yang dilakukan suku Baduy itu seperti perdagangan. Nah, mereka selalu mempertimbangkan pemilihan lahan, jenis tanah, bagaimana kandungan humusnya, dan juga kemiringan lerengnya. Nah, ini berkaitan dengan mitigasi bencana tanah longsor. Jadi, mereka itu nggak menebang pohon-pohon besar di area landing, tapi pembakaran lahan untuk landing itu dilakukan dengan cara mengumpulkan ranting, daun-daun, dan rerumputan kering. Gitu. Jadi mereka nggak menebang pohon yang besar. Kemudian selanjutnya
di Sumatera Barat, di Mentawai, ada kearifan lokal yaitu menyatakan pohon beringin dan jawi-jawi. Nah, ini untuk menanggulangi banjir dan kekeringan. Jadi, mereka melihat pohon besar itu sebagai hal yang didewakan. Jadi, mereka tidak menebang pohon-pohon besar ini, seperti pohon beringin dan jawi-jawi. Nah, dengan begitu, kan pohon bisa menyimpan cadangan air ketika musim kemarau, mereka jadi nggak kekeringan. Lalu kemudian ketika musim banjir, musim hujan, mereka juga nggak akan kebanjiran karena air yang ada akan diserap oleh pohon. Kalian paham dengan contohnya dari kearifan lokal ini? Paham, Bu. Ya, paham, Bu. Kemudian upaya mitigasi bencana yang lain yaitu melalui teknologi modern. Di sini melalui teknologi modern itu bisa meningkatkan efektivitas proses mitigasi bencana dengan tujuan dapat mereduksi kerugian material dan non-material. Nah, melalui teknologi modern ini dapat melalui alat-alat modern seperti pendeteksi dini banjir, pengukur getaran gempa, tsunami, dan tanah longsor. Nah, kalau sistem laser tsunami sensor ini, prinsip kerjanya itu dia mengirim cahaya dari darat untuk ditembakkan ke dasar laut, lalu ada sensor di dalamnya yang akan kembali menembakkan cahaya tersebut ke pos pantau. Jadi sensor ini ditempatkan dalam kabel fiber optik yang berada di dasar laut. Kabel fiber optik itu akan terhubung dengan pos pemantau yang akan memancarkan cahaya laser dari ujung kabel ke kabel lainnya melalui sensor deteksi. Jadi ketika terjadi pergerakan air laut yang tidak biasa, tidak seperti biasanya, atau ada tekanan yang berubah, sensor deteksi ini akan membelokkan cahaya yang akan menjadi tanda peringatan bahaya tsunami ke pos pemantau. Kemudian untuk yang wasteland ini merupakan pengembangan dari LIPI. Jadi ini merupakan sistem pemantauan gerakan tanah berbasis jejaring sensor nirkabel. Jadi namanya Wireless Sensor Network for Landslide Monitoring atau WISeLAN. Teknologi ini dapat digunakan untuk memantau bahaya gerakan tanah dalam maupun dangkal, baik pada lereng alami, potongan, maupun timbunan. WISeLAN ini kenapa digunakan? Karena memiliki beberapa keunggulan seperti menjangkau daerah pemantauan yang luas, menyajikan data yang nyata dengan akurasi tinggi, memiliki catur daya mandiri, menggunakan tenaga panel surya dan baterai litium. Kemudian, melalui sistem informasi geografis untuk pengambilan keputusan terkait kebencanaan. Upaya mitigasi bencana melalui sistem informasi geografis ini berguna untuk dapat direalisasikan dengan pemetaan wilayah rawan bencana, perencanaan evakuasi, atau pemetaan atau simulasi bencana.
Kemudian ada siklus manajemen bencana yang meliputi beberapa tahap seperti ini. Bisa dibaca sendiri ya, atau ada yang mau membacakan salah satu? Waktunya sudah Anak-anak? mau habis, Bu. Oh, sudah berapa? Sudah 30 menit. Kurang 1 menit lagi, Bu. Ya sudah, kalau gitu siklus manajemen bencana ini bisa kalian pelajari sendiri atau bisa kita bicarakan untuk pertemuan selanjutnya ya. Baik, Bu. Untuk yang siklus manajemen bencana dan juga lembaga penanggulangan bencana alam, ini ada BNPB, BPPD, lembaga usaha, dan lembaga internasional. Kalau kalian bisa dipelajari sendiri di rumah, kalau kalian belum paham, nanti di pertemuan selanjutnya bisa kita diskusikan kembali. Atau nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas, bisa kita diskusikan di luar jam pelajaran. Nah, Iya, Bu. karena waktunya sudah habis, jadi saya akhiri pelajaran untuk malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Terima kita kasih. berdoa dulu ya, lupa. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih semuanya atas perhatiannya malam ini. Maaf belum bisa sampai selesai ya materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.